Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lesyaida dari kelompok PGW pelanjutan A dengan nomor NIM 22-505-809-SV-21946. Di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait proyek ke-6 yaitu APA GeoJSON. Nah, untuk pendahuluan saya ingin menjelaskan terkait apa itu APA GeoJSON. APA merupakan singkatan dari Application Programming Interface, di mana APA GeoJSON Services ini memiliki tujuan utama untuk memberikan fasilitas terhadap pengguna untuk menampilkan data geografis dengan format GeoJSON, di mana format tersebut merupakan data koordinat yang memiliki format JSON atau kepanjangannya JavaScript Object Notation yang dapat mendefinisikan data titik, garis, poligon, beserta properti atau atribut yang dimilikinya. Nah, pada cara ke-6 ini, kita membuat layer APA GeoJSON tersebut untuk menampilkan berbagai fitur data titik, garis, dan poligon tersebut, beserta pop-up dan labelisasi untuk setiap fiturnya. Nah, kita langsung lanjut saja ke dalam langkah-langkahnya. Di sini saya punya acuan dari LKKP yang sudah saya buat kemarin pada saat praktikum berlangsung. Nah, pada awalnya kita akan menambahkan root GeoJSON points pada API PHP. Ini fungsinya untuk menambahkan function dari GeoJSON services tersebut kepada project yang kita susun. Nah, di sini ya, ini sudah dimodifikasi untuk menjadi 3. Kalau yang awalnya tadi di LKKP hanya points, kita akan membuat 2, points, polyline, dan polygons. Jadi kita bikin roots-nya itu juga 3, seperti ini. Point controller, kita masukkan point controller untuk kelasnya, sesuai dengan fitur-fiturnya, ini point, ini polyline, dan ini polygon. Nah, ini juga API-nya juga kita masukkan seperti ini. Nah, lalu lanjut, setelah coba kita masukkan seperti itu, kita akan mengecek data tersebut melalui Laravel. Nah, ini bentuknya kan masih array seperti ini. Kita akan mengubahnya dengan bahasa JSON. Nah, kita ubahnya di dalam script ya. Di bagian point controller, kita ganti return response seperti ini, JSON ya. Kita jadikan JSON agar bahasanya berubah menjadi JSON. Lalu saat di serve lagi, API dari points-nya sudah berubah seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan konversi geometri pada bagian di beaver. Nah, ini kita buka dulu database-nya. Ya, di sini ya. Ini database yang saya simpan di bagian Postgres. Nah, database sebagai web file ini kita bisa melakukan SQL editor lalu new SQL script. Nah, kita mengubahnya menjadi well-known binary itu kita pakai script SQL seperti ini. Kita buka dulu tabelnya, select from table points, karena tadi kan yang kita ubah kan yang points kan, mohon. Jadi kita table points, lalu kita ubah geometrinya seperti ini, yang name dan description. Lalu kita ubah geometrinya menjadi SGeoJSON dari geom, table points. Lalu dia akan resultnya seperti ini ya. Ini resultnya geomnya. Lalu kita melengkapkan kolom tabel. Kita tambahkan created dan updated seperti itu. Ini hanya untuk menampilkan saja sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan melanjutkan projectnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan model pada point. Kita buat di bagian points.php seperti ini. Return kita tambahkan database-nya pada model points. Nah, kita tambahkan juga
Jangan lupa yang lengkap ya, ID, name, description, lalu kita ubah menjadi GeoJSON, lalu ini create, update-nya juga, lalu kita get. Nah, jangan lupa untuk menambahkan uh, using-nya, eliminate support DB ini. Nah, kenapa itu harus ditambahkan? Itu ditambahkan agar tidak undefined. Jadi agar seluruh database yang sudah kita susun tadi terdefinisi. Seperti itu. Nah, ini kita mengganti all pada point controller. Nah, ini kan kita ubah menjadi points. Jadi yang awalnya point to all, sekarang jadi point to points. Seperti itu. Yang ini juga kita ubah jadi points. Ini awalnya all juga, kita ganti jadi points. Seperti itu. Terus saat kita jalankan, ini datanya sudah rapi, sudah benar seperti ini. Kita tambahkan juga created. Nah, ini yang di sini belum tambahkan created. Jadi kita tambahkan dulu created-nya agar datanya komplit. Seperti ini sudah komplit ya. Sudah benar ya atribut dan propertinya. Lalu kita langsung saja menambahkan kopian point HTML yang didapatkan dari GitHub. GitHub-nya Bapak Ansoris. Selanjutnya, nah kita paste di dalam index.blade.php. Seperti ini. Lalu kita modifikasi agar script ini sesuai dengan project yang kita miliki. Sini yang tidak sesuai hanya bagian data point. Nah, yang bagian sini ini tidak sesuai, jadi kita sesuaikan agar menjadi root. Jadi agar langsung terhubung dengan API yang sudah kita buat tadi ya sebelumnya, bagian API. Lalu saat kita serve, kita running, point akan muncul. Dan akan muncul seperti ini. Ini namanya yang bagian kecil ini. Ini namanya pop-up. Lalu yang ini adalah labelnya. Nah, bagaimana biar pop-up dan label tersebut dapat sesuai dengan properti yang kita miliki? Kita harus mengupdate bagian ini ya, variabel pop-up content. Ini kan belum sesuai dengan punya kita. Nah, kita sesuaikan. Jadi propertize-nya ini kita ganti dengan propertize name dan description. Untuk name-nya name, description-nya description. Ini taunya dari mana? Taunya dari bagian array yang tadi sudah kita lihat. Nah, ini. Kita punyanya array, maaf. Dari the beaver yang sudah kita punya tadi ya. Di bagian tabel-tabelnya, nah ini. Kita tuh punya propertize name dan description. Jadi kita masukkan properties yang kita punya. Seperti itu. Karena dia sudah terhubung dengan database kita, jadi dia bisa membaca database kita. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya seperti ini contohnya ya. Name-nya muncul, description-nya juga muncul. Lalu untuk pop-up-nya juga muncul seperti ini. Nah, lanjut. Setelah kita melakukan function index pada point control, kita sudah selesai membuat point control. Untuk selanjutnya membuat polyline dan polygon, caranya sama, namun ini lebih sederhana dengan mengcopy paste bagian point control lalu mengubahnya di bagian polyline control. Seperti itu. Jadi ini kita copy semuanya, lalu kita ganti. Yang tadi awalnya di sini. Nih ya. Yang awalnya di sini kan tadi kan points ya. Mana ini? This polyline, this point kan tadi awalnya this point. Nah, kita ubah semuanya yang point kita ubah jadi polyline seperti itu. Lalu ininya tetap ya. Ini semuanya tetap semua karena kita propertiesnya isinya sama semua, jadi itu semua tetap. Lalu kita lanjut juga di bagian model, modelnya pun sama. Di bagian model point kita copy paste semua lalu kita masukkan ke bagian polyline models. Lalu yang bagian point kita ubah menjadi polyline seperti itu. Ini public functionnya ubah jadi polyline. Dan untuk ininya kan juga sama semua ya. ID, name itu semua sama. Jadi dilanjutkan saja. Di bagian API PHP jangan lupa ditambahkan controllers. Controllers baik point, polyline, dan polygon. Ini harusnya ditambahkan ketiganya langsung ya. Karena kita merombak
ketiga-tiganya, jadi ini harusnya ditambahkan semua, point controller, polyline controller, dan polygon controller, seperti itu. Ini juga seperti yang tadi saya sudah katakan, di bagian API kita tambahkan ketiganya, point, polyline, dan polygon. Nah, ini juga sama ya. Nih, sama seperti yang saya jelaskan. Ini juga copy paste saja. Ini juga copy paste seperti yang polyline tadi. Lalu saat dijalankan semuanya memiliki pop-up dan memiliki labelisasi ya. Mungkin saya akan melakukan running terhadap project yang sudah saya buat. Nah, di sini. Ini project yang saya buat terkait Yogya Journey. Atau mungkin ini web cheese yang saya tujukan pembuatannya untuk orang-orang yang ingin berwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Ini mencakup seluruh kabupaten. Mungkin ini penyebarannya belum luas, tapi ini yang sudah saya dapatkan. Di sini ada bagian Gunung Kidul, saya ada Sinambi Wedangan ini. Nah, di sini name, description-nya bisa muncul ya. Lalu juga ini pop-up-nya juga ada ya, muncul. Ini seperti ini, seperti ini. Ini di bagian polyline juga ada. Ini polyline-nya saya membuat eh, tarik garis lurus dari bagian Merapi, Gunung Merapi ke UGM. Ini juga ada dari Stadion Maguwo ke UGM. Ya, dan ini ada Adi Sucipto Airport. Ini ada Waduk Sermo, seperti ini. Jadi ada name dan description. Lalu jika mau dicoba ya, kita coba buat satu. Ini saja. Jadi, gitu ya. Seperti ini, save polygon. Ya, ini masih ada validate-nya ya. Tetap masih ada validate-nya. Fungsi tersebut tidak dihilangkan. Dan di sini juga ada layer control di mana bisa hanya menampilkan point, polyline, dan polygon. Di sini saya coba mau menampilkan polygon saja. Nah, di sini ya. Kita coba cek. Nah, ini sudah ada. Kita coba cek di bagian sini. Ini kita tadi membuatnya di polygons. Dia sudah masuk ya. Dear Widadi, please to go. Seperti itu. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.